Hey guys, jumpa lagi dengan saya Edwin dalam video seri 3 kesalahan fatal yang dilakukan dalam pay-per-click atau affiliate marketing. Di video ini kita akan membahas kesalahan yang kedua, yaitu serangan bunuh diri PPC, di mana bagaimana kebanyakan affiliate malah menghancurkan sebuah campaign iklan yang sebenarnya menguntungkan tanpa disengaja. Sebelum saya memberitahukan Anda apa kesalahan yang saya maksud, mari kita lihat sebuah skenario yang saya rasa sudah sangat familiar dengan para pelaku bisnis online dalam menjalankan iklannya di Google AdWords. Katakanlah si A menjalankan sebuah penawaran produk affiliate baru menggunakan Google AdWords. Nah, si A menjalankan kampanye iklannya dengan membid 20 sen untuk seluruh keyword yang menjadi targetnya. Dia membiarkan keywordnya berjalan selama beberapa hari. Dalam beberapa hari tersebut, ternyata iklannya diklik sebanyak 500 kali dan berhasil mendapatkan 4 penjualan, di mana masing-masing penjualan komisinya sebesar $20, dan demikian total komisi yang didapat adalah $80. Tetapi si A sudah menghabiskan biaya iklan sebanyak $100, didapat dari 20 sen per klik dikalikan 500 klik menjadi $100. Jadi si A sudah mengalami kerugian sebesar $20. Sekarang si A mulai berpikir, bagus, tampaknya penawaran ini akan menghasilkan duit bagi dia. Sekarang saya akan menurunkan bid saya menjadi 10 sen per klik. Jadi untuk setiap 500 klik atau $50 yang saya keluarkan, jika asumsinya saya tetap mendapatkan 4 penjualan, maka saya akan mendapat $80. Jadi untung bersih $30. Kemudian si A lalu menurunkan bidnya menjadi 10 sen per klik. Dan dia menyadari bahwa sekarang traffic yang dia dapat menurun secara signifikan. Dia berpikir, oke, sekarang traffic yang saya dapat tidak sebanyak dulu lagi. Tidak masalah. Paling tidak, dengan membid hanya 10 sen per klik, saya masih bisa untung. Setelah menunggu selama 2 minggu, katakanlah, si A menyadari bahwa iklannya telah diklik sebanyak 500 kali, tetapi tidak ada satupun penjualan. Sampai dengan titik ini dia masih berpikir, wah, paling hanya minggu yang sial aja. Coba lagi deh tunggu sampai 500 klik. Setelah 500 klik, si A tetap tidak mendapat satupun penjualan dari campaign iklannya. Saat ini sudah berminggu-minggu sejak dia memulai campaign. Maka dengan frustasi dia hanya bisa bilang, wah ini udah ngaco nih. Jadi, total kerugian yang dialami si A adalah rugi sebanyak $120 atau 200. Total biaya iklan yang dikeluarkan adalah $200 dan dia hanya mendapat komisi $80, jadi rugi $120. Sekarang si A mempause kampanye. Anda pernah mengalami hal yang sama? Saya pun pernah mengalami hal yang sama pada saat awal-awal mengalami iklan melalui Google AdWords. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada kampanye iklannya si A? Nah, ketika si A memulai campaignnya, dia membid senilai 20 sen per klik. Ketika iklannya muncul di halaman pertama dari hasil pencarian Google. Oleh karena itu, orang-orang yang mencari ke Google bisa melihat iklannya. Dari sinilah dia mendapatkan 4 penjualan pertamanya. Namun pada saat si A menurunkan bid terhadap seluruh keyword yang menjadi hanya 10 sen per klik, hal itu mengakibatkan iklannya tergeser ke halaman kedua dari hasil pencarian Google. Jadi orang-orang yang mencari iklannya tidak lagi melihat iklannya di halaman pertama Google. Jadi untuk 500 sampai 1000 klik berikutnya dia tidak menghasilkan penjualan. Dari skenario ini, Anda bisa mengetahui satu fakta bahwa keyword-keyword dengan tingkat konversi tinggi mempunyai biaya yang lebih tinggi atau lebih mahal untuk setiap kliknya. Oleh karena keyword-keyword tersebut konversinya sangat baik,
dalam arti menghasilkan lebih banyak penjualan, maka keyword-keyword tersebut akan sangat kompetitif. Nah, sekarang bagaimana caranya atau strategi apa yang harus Anda lakukan agar Anda tidak membuat kesalahan seperti si A tadi, di mana dia rugi sebanyak $120. Jadi skenario-nya atau strateginya yang harus Anda lakukan adalah pertama, jalankan program AdWords Editor dan pastikan campaign statistik tampil. AdWords Editor adalah program free dari Google untuk memanage AdWords account AdWords Anda. Anda bisa mendownloadnya di sini. Setelah itu, Anda klik tab Ad Groups. Lalu Anda klik kotak drop down view, lalu pilih create or set custom view. Bisa lihat di sini di kotak view ini, Anda klik akan muncul create or set custom view. Lalu Anda saring data menggunakan performance statistik. Tentukan average position lebih besar dari 8. Di sini, di performance statistik over currently selected date range, pilih average position is greater than 8. Hal ini untuk menampilkan iklan-iklan Anda yang posisinya berada di atas posisi 8. Hasil pencarian ini, Anda pilih seluruh waktu dan naikkan maksimum cost per klik sebesar 30%. Bisa lebih atau kurang tergantung dari posisi iklan Anda. Apa tujuan dari tindakan ini? Tindakan ini adalah untuk menaikkan posisi iklan-iklan Anda yang berada di atas posisi 8. Nah, begitu juga sebaliknya, Anda ulangi langkah di atas, namun kali ini tentukan filter untuk menampilkan seluruh iklan yang berada di posisi kurang dari 3, yaitu di posisi 1, 2, kemudian turunkan cost per kliknya sebesar 30%. Hal ini untuk menurunkan posisi iklan Anda yang berada di posisi 1 atau 2, turun ke posisi 3. Jadi tujuan dari langkah-langkah tadi itu adalah untuk menampilkan iklan-iklan Anda di suatu tempat yang saya sebut sweet spot. Anda menyesuaikan bid berdasarkan posisi iklan Anda, sehingga Anda telah memaksa iklan-iklan Anda berada atau tampil di suatu bidang yang saya sebut sweet spot, yaitu posisi 3 sampai dengan 8. Sekarang Anda bisa membiarkan kampanye iklan Anda tetap berjalan tanpa khawatir dan tetap merasa pasti bahwa keyword-keyword dengan tingkat konversi tinggi yang Anda tuju akan mendapat traffic yang baik. Jadi, jika Anda telah menjalankan sebuah kampanye iklan selama 1-2 hari, telah mendapatkan penjualan katakanlah 4 penjualan, namun setelah itu ternyata tidak ada penjualan, maka Anda jangan pernah tergoda untuk berpikir bahwa campaign Anda tiba-tiba kacau tanpa ada sebabnya. Kemungkinannya adalah Anda telah melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan hal itu terjadi. Itulah kesalahan kedua yang saya maksud dan strategi untuk menghindarinya. Di video berikutnya saya akan membahas kesalahan ketiga, yaitu PPC Heartbreaker. Itu mengapa Anda tidak boleh memperlakukan campaign iklan Anda layaknya seorang bayi yang baru lahir. Jika Anda tidak sabar untuk menunggu video berikutnya dirilis, maka Anda bisa mendownload special report dalam bentuk file PDF gratis yang saya berikan kepada Anda di web kampusppc.com/opt-html. Anda akan melihat form seperti ini. Silakan masukkan nama dan email utama Anda dan klik tombol download gratis. Link untuk mendownload e-book ini akan saya kirim ke email Anda. Saya rasa sudah cukup untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.